Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sepa Prabowo dari kelas MNJ 23D. NPM saya 23411180. Fokus Group Discussion atau FGD. Menggali makna bersama. Fokus Group Discussion atau FGD, yaitu diskusi kelompok terarah adalah metode pengumpulan data kuantitatif yang melibatkan sekelompok kecil orang, biasanya 6-12 orang, untuk membahas suatu topik tertentu secara mendalam dan interaktif. FGD sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian sosial, pemasaran, pengembangan produk, dan evaluasi program. Tujuan FGD yaitu yang pertama, memahami perspektif dan pengalaman peserta. FGD memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana peserta berpikir, merasa, dan berperilaku terkait suatu topik. Yang kedua yaitu tema dan pola. FGD dapat membantu mengidentifikasi tema dan pola yang umum muncul dari diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu pendapat, umpan balik, dan ide baru. FGD memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan umpan balik dan ide baru terkait suatu topik. Yang keempat yaitu membangun konsensus atau mencapai kesepakatan. FGD dapat membantu memfasilitasi diskusi dan mencapai kesepakatan suatu topik. Langkah-langkah melaksanakan FGD. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan topik FGD. Yang kedua yaitu memilih peserta FGD. Yang ketiga menyusun panduan diskusi. Yang keempat yaitu memilih fasilitator. Yang kelima yaitu melaksanakan FGD tersebut. Dan yang keenam menganalisis hasil FGD. Hal-hal penting terkait materi FGD, yaitu ada perencanaan yang matang. FGD yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk menentukan tujuan, memilih peserta, menyusun panduan diskusi, dan memilih fasilitator. Fasilitasi yang efektif. Fasilitator yang efektif harus dapat memandu diskusi, memastikan semua peserta terlibat, dan menjaga agar diskusi tetap fokus pada topik. Yang ketiga, dinamika kelompok. FGD yang efektif membutuhkan dinamika kelompok yang positif, di mana semua peserta merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide. Yang keempat, ada etika penelitian. Penting untuk mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian saat melakukan FGD, seperti mendapatkan informasi concern dari peserta dan menjaga kerahasiaan data. Manfaat FGD. Pertama yaitu data yang kaya dan mendalam. FGD dapat menghasilkan data yang kaya dan mendalam yang tidak dapat diperoleh dengan metode penelitian lainnya. Kedua yaitu memahami perspektif peserta. FGD memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman peserta secara lebih mendalam. Yang ketiga yaitu mendapatkan umpan balik dan ide baru. FGD dapat memberikan umpan balik dan ide baru yang berharga bagi peneliti. Yang keempat, membangun konsensus. FGD dapat membantu memfasilitasi diskusi dan mencapai kesepakatan tentang suatu topik. Kekurangan FGD. Yang pertama yaitu bias, yang kedua yaitu dinamika kelompok, dan yang ketiga yaitu keterampilan fasilitator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.